Selamat pagi teman expert. Kembali lagi di acara ESO Expert Session dengan saya Akila Rizky Putri Tamima dan rekan saya Nurhamiza Aura Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hypertension Prevention Everyday. Bukan sekali tapi setiap hari. Bersama Dr. Erwin Azmar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Venasium. Halo Dr. Erwin, apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Ya. Lagi sibuk apa aja nih dokter sekarang? Kegiatan rutin saja ya. Ya, medical services sebagai tenaga kesehatan, kemudian sebagai tenaga mengajar juga ya. Gitu ya. Itu aja sih yang rutin-rutin ya. Nah, kegiatan dokter kan mengenai penyakit dalam khususnya kardiovaskuler nih ya dok. Ya. Salah satu penyakit yang paling umum di telinga masyarakat itu adalah hipertensi. Nah, kalau menurut survei Kesehatan Indonesia SKI tahun 2023, Indonesia itu menduduki peringkat kelima loh untuk penyakit jumlah hipertensi terbanyak di dunia. Wow, tinggi banget gak sih teman-teman expert? Udah peringkat 5 di dunia. Pastinya banyak asumsi yang beredar di masyarakat mengenai penyakit hipertensi ini. Nah, makanya kita mau bahas lebih lanjut tentang hipertensi ini di sini. Mumpung kita lagi bersama dengan ahlinya. Dari tadi udah nyebut-nyebut tentang hipertensi ini. Tapi sebenarnya apa sih dok pengertian hipertensi dari kacamata medis itu? Ya. Hipertensi itu adalah satu penyakit tidak menular ya. Satu penyakit yang tidak menular yang sebetulnya didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas normal. Jadi berapa sebetulnya tekanan darah yang disebut tidak normal yang diklasifikasikan sebagai hipertensi? Tekanan darah sistoliknya mulai dari 140 atau lebih. Dan yang diastoliknya 90 atau lebih ya, milimeter air laksa. Artinya kalau seseorang dalam beberapa pengukuran, ya, baik dia mengeluh ataupun tidak ada gejala, tapi ditemukan angka seperti tadi, 140, 90 atau lebih, maka kita katakan mengidap hipertensi. Kalau misal kita harus meriksa tekanan darah tuh ada nggak sih dok kapannya? Soalnya kan banyak banget masyarakat kalau misalnya mau periksa ke dokter itu harus nunggu ada gejala dulu, harus sakit dulu. Oh ya, jadi makanya tadi disebutkan bahwa dia tidak harus bergejala ya, tetapi yang penting adalah kalau mengingat seseorang itu punya faktor risiko ya, misalnya riwayat keluarga atau memang dia barangkali melakukan aktivitas fisik yang kurang, kegemukan ya seperti kita sekarang ini, kemudian kurang istirahat, lalu yang lain itu perokok, maka dia sebetulnya harus tahu bahwa dia punya risiko mengidap hipertensi. Nah, untuk itu ada dua ya. Kalau sekarang ini memang banyak orang enggan untuk memeriksakan diri, kecuali kalau dia sudah merasakan keluhan atau gejala ya. Nah, jarang sekali kalau orang yang nggak ada gejala tuh pikir ngapain gitu ya ke dokter ya, ngapain ke puskesmas, ngapain ke klinik atau bahkan ke rumah sakit. Saya sehat-sehat aja. Nah, jadi sekarang ini justru yang diarahkan adalah mengukur tekanan darah sendiri. Ya, nah mengukur tekanan darah sendiri tentu harus ada alatnya ya. Beberapa yang mempunyai alat dia bisa melakukan di rumah. Self monitoring namanya ya, self measurement atau self monitoring. Nah, yang lain dia harus mengakses pelayanan kesehatan primer ya, misalnya di dokter keluarga atau di pusat kesehatan masyarakat. Kalau dia tadi ternyata pada pengukuran memenuhi kriteria yang 140 per 90 atau lebih tadi, maka dia kategori sebagai tensi. Kenapa orang enggan? Beberapa memang kalau datang ke dokter ya, praktek atau ke rumah sakit atau ke klinik, dia merasa sesuatu kecemasan ya, jangan-jangan nanti hipertensi, jangan-jangan hipertensi. Apalagi kalau sudah mendapati hasilnya ternyata memang tinggi ya, tambah lagi hipertensi. Nah, oleh karena itu pengukuran itu kadang-kadang bias, sehingga organisasi internasional, organisasi profesi yang berkecimpung dalam bidang hipertensi itu menyarankan pengukuran tekanan darah sendiri untuk mengurangi misalnya tingkat ketegangan, tingkat kecemasan, sehingga hasilnya barangkali bisa mendekati yang real ya gitu. Nah, sehingga orang
biasanya nggak segini, biasanya 110/70. Kok kalau ke dokter 190 ya. Tapi orang tenang-tenang aja, nggak ada keluhan gitu. Nah, untuk menghindari bias ini makanya ada anjuran seperti tadi, melakukan self measurement atau self monitoring ya. Apakah seseorang itu misalnya pada satu kali pengukuran kemudian ditemukan tekanan darah di atas normal, misalnya 150/90, langsung dapat dikategorikan sebagai hipertensi. Ini harus ada prinsip kehati-hatian ya. Karena nanti kalau kita bilang, wah ini hipertensi, ada konsekuensi. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus misalnya perlu untuk dikonsumsi obat-obatan dan seterusnya. Maka ada kriterianya. Berapa kali dia harus diukur, ya, berapa kali kunjungannya. Kalau dulu dia masih mengikuti 3 kali pengukuran berturut-turut rata-rata dalam 2 kali kunjungan yang berbeda. Kalau memang menunjukkan angka seperti tadi ya, di atas normal, maka dia dikategorikan sebagai hipertensi. Beberapa punya anggapan, kalau dia misalnya diukur pada pertama di atas 160, maka dia dianggap kemungkinan besar hipertensi. Tapi itu nggak boleh. Ya, hanya perkiraan expert, pengalaman dan seterusnya yang tidak bisa kita jadikan sebagai pokok acuan. Jadi prinsipnya ada kriteria berapa kali dia pengukuran, berapa kali kunjungan, baru bisa dibilang ini hipertensi atau bukan. Membahas tentang gejala umum nih dok, apa aja sih gejala umum yang harus diwaspadai dari penyakit hipertensi ini? Nah ini hipertensi ini banyak gejalanya ya. Kalau kita tahu sebetulnya hipertensi itu kan dia akan berpengaruh terhadap berbagai organ penting ya, misalnya di susunan saraf pusat, otak, di jantung itu sendiri, kemudian di ginjal, di mata dan pembuluh darah perifer. Maka kalau kita lihat sebetulnya gejala yang paling sering itu yang menyangkut pada susunan saraf pusat ya, baik itu leher, kepala. Yang paling sering dikemukakan orang adalah dikeluhkan adalah rasa berat atau nyeri di tengkuk atau kepala bagian belakang. Tapi nggak semua orang mengalami itu, walaupun ternyata waktu diukur tekanan darahnya sudah melampaui kriteria tadi ya. Jadi itu. Kemudian ada yang mengeluh blur ya, blur vision, jadi pandangannya tiba-tiba kabur ya. Ada yang sakit kepala terus, ada yang sampai muntah-muntah ya. Ada yang lesu, jadi dia variatif ya. Ada yang lesu, ada yang berdebar, ada yang nyeri dada ya. Ada juga yang misalnya kalau dia berjalan keluhan di tungkai seperti pada gangguan pembuluh darah perifer. Nah, kalau yang untuk ginjal dan mata itu untuk jangka panjang baru bisa keluar. Tapi kalau untuk jangka pendek sebetulnya banyak yang tidak bisa kita harapkan seperti pada teori-teori tadi. Makanya kecuali kalau dia datang dalam kondisi hipertensi yang urgensi atau yang emergensi, biasanya akan ada keluhan tadi ya, muntah, sakit kepala, sakit tengkuk, rasa berat dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang chest pain ya. Itu mungkin yang bisa gitu. Hipertensi ini kan sering dikaitkan dengan usia tua ya dok. Nah kalau misalnya kita yang masih usia muda, apakah harus mewaspadai tentang penyakit ini dok? Oh iya, jadi hipertensi itu mengenai seluruh usia, habis usia ya. Jadi jangan heran nanti kalau ada yang usianya di bawah 18 tahun, bahkan di bawah 12 tahun juga pada pengukuran tekanan darahnya sudah melampaui normal, 160 sistolik atau 180, bahkan ada yang 220 pada usia-usia 11-13 tahun ya. Jadi penambahan usia, peningkatan usia itu berbanding lurus sebetulnya dengan angka kejadian hipertensi. Yang dikatakan bahwa pada kelompok usia 40 orang sudah mulai banyak yang hipertensi, 50, 60 bahkan pada usia lanjut ya. Karena faktor-faktor misalnya fleksibilitas dari pembuluh darah, faktor pengaruh hormonal pada wanita misalnya estrogen, progesteron yang menjadi tidak seimbang menimbulkan mempertinggi faktor risiko untuk terjadinya hipertensi ya. Kemudian
Atherosclerosis juga menyebabkan tingginya hipertensi pada usia lanjut. Jadi seluruh kelompok usia pada dasarnya bisa mengidap hipertensi. Tapi nanti kalau misalnya dia bukan orang dewasa atau dewasa muda, maka itu masuk biasanya golongan hipertensi yang ada penyebab yang bisa kita ketahui. Yang kita tahu sebetulnya hipertensi itu yang paling banyak adalah hipertensi yang primer, yang esensial ya. Kira-kira 90-92% itu hipertensi. Tapi yang sekunder, yang kita bisa tahu ada penyebabnya, ya misalnya kelainan ginjal, terutama hormonal dan mungkin endokrin yang lainnya, itu juga ada. Dan itu biasanya mudah mengenalinya karena dia datang di usia yang lebih muda. Yang menurut kita sebetulnya dia belum ada faktor risiko sama sekali. Ya. Tadi kan dokter juga sempat mention olahraga, pola hidup. Nah dok, kira-kira ada nggak faktor resiko lain yang bisa menyebabkan seseorang itu berpotensi lebih tinggi untuk dapat kena hipertensi ini? Ya. Jadi kalau secara umum ya, kalau kita meminjam istilah di penyakit-penyakit metabolik itu ya, degeneratif metabolik, itu ada faktor yang internal, ada yang eksternal ya. Misalnya ada faktor yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang ini sebetulnya kita harus lihat, ada riwayat keluarga yang hipertensi ya, orang tua. Jadi ada riwayat keluarga, maka dia akan punya potensi untuk mengalami hipertensi. Pertambahan usia ya, tadi kita lihat 40, 50 mulai naik, apalagi hormonal ya. Kemudian jenis kelamin tadi hubungannya dengan hormon. Laki-laki dianggap lebih tinggi prevalensinya. Bukan karena kutukan atau apa, bukan. Tapi barangkali karena dia punya tingkat stresor yang lebih tinggi. Dia keluar, bekerja sekian jam, istirahat kurang, ambil nafkah dan seterusnya. Tidak tanggung jawab lebih besar barangkali di situ ya. Kalau kita lihat. Yang lain, faktor-faktor yang bisa kita ubah, bisa kita modifikasi, kendalikannya. Misalnya gaya hidup. Nah, gaya hidup ini sebetulnya ada yang disebut sebagai sedentary lifestyle ya. Gaya hidup yang tidak baik gitu ya. Apa tuh yang kira-kira tidak baik? Satu, biasanya hubungannya dengan aktivitas fisik, exercise, olahraga. Olahraga yang mana? Nah, kan olahraga ini yang mana? Olahraga aerobik. Nah, yang aerobik kita bisa lihat nanti contoh-contohnya. Teratur sekian kali dalam per minggu, misalnya sekian jam, sekian kali. Misalnya melakukan aerobik 20-30 menit setiap kali selama 3-5 kali per minggu. Itu akan membantu mengontrol tekanan darah, bahkan menurunkan tekanan darah pada orang hipertensi. Yang kedua, pola makan. Pola makannya bagaimana? Kalau kita nih kalau dikasih lihat gambar tuh ya, yang edukasi untuk ini masyarakat awam, itu gambarnya itu makanan luar semua ya. Buah-buahannya buah luar, kacang-kacangan, aprikot segala dari luar, padahal mestinya kita sesuaikan dengan kondisi kita ya. Jadi yang mana? Yang protein hewaninya barangkali seimbang dengan protein nabati. Satu, karbohidratnya dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Lemak jenuhnya juga nggak banyak. Kalau kamu lihat sekarang kita lihat ya, banyak sekali itu promosi tentang makanan yang heboh, yang sebetulnya dia meningkatkan faktor risiko terhadap kejadian penyakit metabolik khususnya hipertensi. Misalnya sih yang namanya kuliner yang geragon ya, sumsum sapi ya, yang pakai itu dokter. Kita itu memang sebagian orang penikmat kuliner silakan, tapi kita tahu itu mempertinggi faktor risiko hipertensi. Jadi yang mana? Yang seratnya cukup, sayuran cukup ya, gulanya tidak terlalu tinggi, dan karbohidrat cukup, lemak jenuhnya juga tidak banyak. Nah, jadi olahraga, aerobik, makan. Kemudian apa lagi? Mengelola stresor. Ya, orang bilang hindari stres tidak dihindari. Stres itu datang terus. Stres itu kita kendalikan, ya. Kita manage. Bagaimana supaya dia tidak menimbulkan
kerugian dalam bentuk kenaikan tekanan darah, cemas yang berlebihan. Artinya nanti ada hubungannya dengan faktor-faktor religi dan seterusnya itu ya semuanya. Jadi kalau kita lihat dari situ, kita bisa tahu bahwa sebenarnya berat badan ya, berat badan yang berlebih meningkatkan risiko untuk hipertensi. Ya. Dari mana kita tahu ya? Timbang. Sekarang timbang kira-kira seimbang apa enggak, sesuai dengan indeks massa tubuh yang normal atau enggak. Faktor lain, rokok sudah diketahui sebagai suatu faktor risiko yang tinggi untuk kejadian hipertensi. Orang sekarang bilang saya pakai rokok elektrik, ya. Sama persis ya. Ya. Kita harus tahu bahwa yang dijual itu sebetulnya menghindari nikotin. Yang dibalik itu Anda bisa berpikir sendiri ya. Kok dia bilang opini kalau nikotin harus dihindari, yang ini mungkin silakan pilih gitu. Jadi harus pintar-pintar ya. Kita semua harus cerdas untuk menentukan bahwa ini sebetulnya sama. Nikotin yang asli dengan yang zat aerosol ini kemampuan untuk menyebabkan kerusakan kemudian hipertensi sama. Bahkan jurnal-jurnal yang terakhir itu rokok elektrik itu merusak struktur dari bronkus dan parenkim paru, kemudian meningkatkan proses aterosklerosis. Ada jurnal yang terakhir. Jadi kita kalau aterosklerosis tadi kan salah satu faktor risiko hipertensi. Jadi kita sebetulnya sudah harus ke situ. Mikirnya itu ya, makanan, ya kalau olahraga, rekreasi, ya rekreasi mah itu sangat relatif ya. Artinya kalau kita bisa memanage stressor tadi udah cukup, kayak gitu ya. Nah, mengenai rajin olahraga tadi nih dok, kalau ibu-ibu yang rajin ngepel, nyapu, beres-beres rumah, sama bapak-bapak yang suka mindahin barang, itu apakah termasuk olahraga juga? Ya, jadi ada syarat. Pertama olahraganya yang real olahraga, kedua jenisnya yang aerobik. Ya, ada istilah CRIBE gitu ya, ada continuity, kemudian intensity ya. Jadi continuity itu menunjukkan bahwa dia nggak boleh terputus. Kalau diminta untuk melakukan 25 menit, 30 menit sekali, maka dia nggak boleh putus di tengah-tengah. Kalau orang nyapu ya, ada nyapu 30 menit. Rasanya jarang ya. Barangkali cuma 10 menit kemudian istirahat ya. Nah, ini yang tidak terkategori sebagai olahraga aerobik. Ini pekerjaan harian ya. Walaupun dia juga sebetulnya membakar kalori, ya, menurunkan resiko, tapi dia tidak yang dimaksud tadi ya. Ngepel, nyapu, apalagi mindahin barang ya, masak ya, bahkan gitu ya. Jadi dia tidak terkategori sebagai olahraga yang aerobik. Jadi tidak masuk ke situ. Tapi aktivitas fisik itu bagus, sebetulnya bagus. Cuman dia tidak termasuk dalam penurunan faktor risiko hipertensinya. Makanan masyarakat Indonesia ini kan biasanya dipenuhi dengan garam dan gula ya dok. Kira-kira ada batasan nggak dalam sehari, batas aman untuk konsumsi garam dan gula ini? Jadi ini relatif sebetulnya. Yang harus kita pahami adalah tidak dengan otomatis konsumsi garam itu meningkatkan tekanan darah. Tapi bahwa garam pada beberapa individu, terutama yang punya kecenderungan salt sensitive hypertension, jadi kalau dia makan garam sudah naik, maka dia harus mengurangi konsumsi garam tadi. Ya, ini hubungannya dengan selera ya. Dan barangkali memang harusnya kita tidak banyak mengkonsumsi makanan yang diproduksi dari luar, yang kita tidak tahu misalnya berapa banyak bumbunya gitu ya. Tapi kalau di rumah keluarga sendiri kan kita tahu ini kebanyakan ini sedikit. Jadi itu sangat relatif sebenarnya. Tapi stressnya adalah bahwa pada individu yang kecenderungannya punya hipertensi, apalagi yang kalau dia mengkonsumsi garam walaupun dalam jumlah yang disarankan tidak berlebihan, tapi dia tinggi, maka dia harus mengurangi konsumsi garamnya. Kalau yang tadi jumlahnya sangat relatif ya.
Nah, sekarang ini kan masyarakat suka begadang ya dok, termasuk saya sendiri atau mungkin Aura juga. Nah, itu tuh ada nggak sih dok kriteria tidur yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah? Dok? Ya, ya. Jadi ini kalau tidur ini nanti nanyanya ke dokter juga ya. Dokter tidurnya berapa lama? Kalau kalau dokter bedah itu tidurnya bagaimana ya? Jadi kualitas tidur itu sangat penting memang ya. Bahwa kalau orang ya, tidur kan dianjurannya 6 jam sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 jam. Tapi apakah itu tidur yang artinya deep sleep atau bukan? Nah itu nanti masalah lain ya. Tapi orang-orang yang memang kecenderungannya waktu tidur malamnya itu kurang, maka risiko untuk mengidap hipertensi lebih tinggi. Artinya kita memang dianjurkan untuk beristirahat pada malam hari ya. Nah, masalah bahwa nanti ada sesekali panggilan untuk tindakan di luar operasi atau bahkan orang-orang yang kerjanya shifting, yang shifted yaitu kena shift malam, nah itu di luar itu. Tapi bahwa jumlah tidur kira-kira 6 sampai 8 jam itu adalah suatu kesepakatan untuk sebetulnya dia mereduksi hormonal yang berhubungan dengan kenaikan tekanan darah. Jadi pada fase-fase di mana orang bisa beristirahat dengan baik, tekanan darahnya relatif fluktuasinya lebih rendah. Ya. Hipertensi itu sebenarnya bisa disembuhin gak sih dok? Ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Hipertensi apakah bisa sembuh atau tidak? Hipertensi selayaknya diabetes, selayaknya seperti asma, penyakit yang tidak menular lainnya, dia tidak dikategorikan sebagai suatu kondisi yang bisa sembuh, tapi dia terkendali ya, terkontrol. Kalau kita pakai dulu control, uncontrol, kemudian ini terkendali. Jadi dengan pengertian seperti ini, maka seseorang harus butuh pengendalian tekanan darah sepanjang hidupnya. Ya, dia nggak bisa bilang, oh saya boleh berhenti karena tekanan darah saya sudah normal kembali. Nah, karena kriterianya bukan sembuh. Dia bukan kriteria dari penyakit menular yang seperti misalnya demam tipis, ya demam tipis, oh diobatin selesai. Kalau ini tidak, ya sepanjang hidupnya maka dia harus mengontrol tekanan darah, mengendalikan tekanan. Jadi dia tidak boleh berpengertian bahwa oh dia sembuh dan dia boleh meninggalkan apa-apa yang tadi diajarkan untuk mengontrolnya. Nah, dengar-dengar juga nih dok, beberapa masyarakat tuh menganggap lebih baik minum jamu atau obat herbal dibanding obat hipertensi. Kira-kira bagaimana tanggapan dokter terhadap pernyataan ini? Ya, ini kan fenomena tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Penggolongan obat-obat yang artinya yang biasa kita pakai untuk medik dengan obat-obat herbal itu jelas berbeda sebetulnya. Nah, kriteria herbal di Indonesia ini juga sangat relatif ya. Tidak ada pengertian baku. Walaupun sebetulnya herbal kalau di Kementerian Kesehatan itu sudah ada direktorat yang menangani ya obat-obat tradisional itu ya. Tapi itu obat-obat tradisional yang memang melalui fase penelitian. Ada riset bahwa kalau misalnya dalam riset tertentu pemberian ekstrak misalnya yang sudah pernah kita lakukan ya mengkudu itu terbukti menurunkan tekanan darah sistolik ya pada pasien hipertensi derajat 1. Tapi pada yang derajat 2 dia tidak terbukti ya. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zulher Ali tahun 2003 di Palembang ya. Waktu itu ada
Dr. Zulkhair sebagai peneliti utamanya, Dr. Rustu Iman, kemudian ada beberapa termasuk kami yang ikut di situ ya. Jadi dia terbukti dan itu dipresentasikan di Kongres Penyakit Dalam di Manado 2003 ya. Nah, beberapa yang lain misalnya bukan herbal ya, mentimun ya. Ketimun terbukti menurunkan tekanan darah, tapi dosisnya berapa? Kesulitan kita menggunakan obat tradisional atau herbal itu tidak ada kriteria posologi atau dosis yang betul-betul bisa kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan obat-obat yang biasa kita yang terstandarisasi secara medik. Ya. Misalnya kita pakai ACE inhibitor dalam dosis 12,5 miligram ya, 2 kali per hari. Bandingan setaranya dengan ketimun, bagaimana? Nah, ini yang mempersulit kita untuk mempertanggungjawabkan. Ada orang yang mengkonsumsi daun seledri, dia jus, turun tekanan darahnya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak? Berapa gram? Nah, ini yang menyulitkan kita untuk menganjurkan. Tapi bahwa dia punya efek, kita harus beritahu. Cuman bahwa dia tidak bisa kita tanggung jawabkan kendali terhadap tekanan darahnya, ini juga harus disampaikan. Jadi gitu ya. Jadi jamu yang terbukti, ada bukti tapi tidak bisa kita bertanggung jawabkan secara medik ya. Termasuk tadi yang obat-obat herbal, karena dia belum memenuhi kriteria obat herbal yang dimaksudkan Kementerian Kesehatan. Kira-kira begitu. Ngomongin obat dok, hipertensi ini kan banyak banget jenis obatnya. Ya. Nah kalau misalnya 2 orang yang berbeda mengalami hipertensi, mereka juga memiliki pengobatan yang berbeda. Kira-kira mereka boleh tukaran obat nggak sih dok? itu sering ya. Beberapa pasien kita tuh dia punya hipertensi ya, mengidap hipertensi, kemudian mendapatkan beberapa jenis obat, misalnya ACE inhibitor tadi ya. Lalu terkontrol baik. Nah, kemudian ada keluarganya yang bilang, saya tekanan darah saya tinggi. Oh ya udah minum ini saja saya baik. Nah ini kan sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa kita pertanggungjawabkan karena tidak memenuhi kriteria tadi ya. Bahwa seseorang dengan jumlah tekanan darah yang sama, kalau kita lihat latar belakang faktor risikonya tentu ada yang berbeda. Dengan mengingat ini sebetulnya bahwa ada faktor risiko yang berbeda, kemudian mungkin toleransi terhadap obat yang juga pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan dosis ya untuk tekanan darah yang sama pada orang lain dengan tekanan darah yang sama. Jadi dia tetap harus melalui serangkaian pemeriksaan, lalu bisa diputuskan cukup dengan dosis sekian, cukup dengan obat ini saja. Tidak serta-merta kalau tekanan darahnya sama, dimasalkan gitu ya. Nggak boleh gitu. Nah, menjawab kekhawatiran masyarakat yang lain nih dok, TBMS sendiri kan sering ngadain cek kesehatan, terutama tekanan darah gratis. Ya. Di situ masyarakat tuh sering berkeluh kesah dok. Mereka khawatir kalau misalnya rutin minum obat, itu tekanan darah terkontrol, tapi takutnya kena ke ginjal. Itu gimana dok? Ya, ini anggapan yang hampir setiap hari kita bisa dengar ya di seluruh lapis masyarakat, bahkan yang berpendidikan tinggi pun juga menganggap itu ada seperti itu ya. Jadi kalau tadi dianggap misalnya orang yang mengkonsumsi obat antihipertensi dalam jangka panjang itu akan berpengaruh terhadap ginjal, nah kita dalam hal menentukan memilih jenis obat itu selalu berpatokan kepada faktor benefit risk ratio-nya. Jadi ya manfaat dengan risiko gangguan terhadap organ ya. Jadi selalu kita di situ. Maka kita akan memilih yang benefitnya lebih tinggi dengan faktor risiko yang kerusakan yang lebih rendah. Ya. Tekanan darah yang tinggi yang tidak dikendalikan dalam jangka waktu yang lama panjang akan berpengaruh terhadap beberapa fungsi beberapa organ. Kalau kita lihat sebetulnya tujuan pengendalian tekanan darah itu adalah tidak hanya menurunkan tekanan darah,
tapi mencegah proses kerusakan organ-organ target. Organ target itu yang tadi di pertama kita sudah singgung ya. Satu, susunan saraf pusat otak. Kedua, jantung itu sendiri. Ketiga, mata. Keempat, ginjal. Kelima, pembuluh darah tepi, pembuluh darah tepi. Nah, jadi kalau orang tidak mengendalikan tekanan darahnya dengan baik, risiko kerusakan ginjalnya akan muncul lebih dini. Dan itu berlangsung terus. Yang membuat ini agak kurang baik adalah kerusakan ginjal itu tidak akan serta-merta terlihat dalam bentuk gejala. Nanti kira-kira sudah rusak 80, 90%, baru ketahuan ada gejala. Dan pada saat itu dia tidak bisa kembali lagi. Yang bisa balik lagi, dia irreversible. Nah, oleh karena itu, sebagai analogi dalam edukasi terhadap pasien atau masyarakat, saya sering bilang begini. Jantung itu yang memompa darah, tekanan darah. Maka dia akan mengalami beban yang duluan paling tinggi. Kalau tekanan darah yang tinggi, dia akan berusaha kuat. Akibatnya apa? Sama seperti kalau kita latihan angkat barbel, dumbbell ya. Ototnya akan menebal ya gitu. Spearnya tinggi gitu ya. Otot jantung juga, otot ventrikel kiri ya, bilik kiri itu juga akan menebal. Nah, sampai pada saat, karena dia harus mengkompensasi tekanan darah yang harus dia resistentif yang harus dia lawan tadi. Nah, sehingga lama-kelamaan dia akan menebal, ruang sempit, kemudian ada fase di mana dia tidak bisa mengkompensasi lagi. Dia akan melebar. Nah, pada saat ini kekuatan pompanya akan menurun. Nah, satu. Nah, ginjal, kalau jantung kita ibaratkan sebagai pengelolaan pusat air minum, PDAM, kita tahu tuh pipanya besar-besar ya, dari besi, kuat ya, aorta tuh kuat. Jadi dia nggak mudah jebol lah gitu-gitu. Nah, sementara ginjal itu pembuluh darahnya kecil-kecil. Ibaratnya bak mandi kita. Bak mandi kita tuh memang ada dari metal ya, dari peralon ya, PVC ya, yang kekuatannya lebih kecil dibandingkan yang metal tadi. Jadi kalau ada tekanan darah, aliran yang tinggi tekanannya sampai ke penampang yang kecil, kita bisa bayangkan begitu mudahnya dia rusak. Bahkan kadang-kadang orang bilang ginjalnya bocor dan sebagainya. Kira-kira analogi seperti itu. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi terus, ginjalnya akan lebih mudah rusak. Nah, oleh karena itu pemberian obat-obat antihipertensi tujuannya tadi tidak hanya menurunkan tekanan darah, tapi menurunkan risiko kerusakan organ lain termasuk ginjal. Jadi bahwa orang bilang kalau minum obat hipertensi akan merusak ginjal, nah ini terbalik pengertiannya. Justru kalau hipertensinya tidak dikelola, ginjalnya lebih dulu rusak. Mungkin ini yang perlu kita edukasi berulang. Karena ini setiap saat ada yang nanya, ya. Bahkan yang tadi yang well educated pun namanya begitu, ya. Untuk seseorang yang udah mengontrol tekanan darah nih dok, apakah diperbolehkan untuk donor darah? Oke. Jadi mengenai donor, untuk menjadi donor darah itu ada kriterianya, ya. Dari sisi usia, dari sisi tekanan darah, ya. Dari penyakit penyerta. Orang-orang yang memenuhi kriteria dari sisi usia, misalnya dia di bawah 60 ya, antara 30, 40 sampai 60, dia boleh dengan syarat tekanan darahnya terkendali. Dan tidak ada mengkonsumsi obat-obat lain yang kira-kira berpengaruh terhadap viskositas darah, ya, kekentalan darah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dia mengkonsumsi obat antihipertensi, dia masih boleh menjadi donor. Tapi kalau dia tidak mengkonsumsi obat antihipertensi, waktu diperiksa tekanan darahnya tinggi, ya dia nggak boleh. Dia tidak memenuhi kriteria sebagai calon donor untuk donor darah ya. Jadi sekali lagi ada kriteria yang mutlak ya,
ada yang relatif. Nah, kalau tensi ini termasuk yang relatif. Tapi kalau usia 60 tidak ke atas tidak dianjurkan lagi. Gitu ya. Ada beberapa konsekuensi nanti. Nah, tadi udah sempat disinggung juga nih dok, terkait beberapa komplikasi. Apa aja sih dok komplikasi dari hipertensi ini, dan apabila orang yang terkena hipertensi itu apakah pasti mendapat komplikasi itu lambat laun atau bisa dicegah? Ya, nah ini sekali lagi ya, tadi organ targetnya di mana, nah komplikasinya di situ. Stroke adalah risiko komplikasi pada susunan saraf pusat atau otak. Tuh. Penyakit jantung hipertensi. Jadi hipertensi itu berpengaruh terhadap jantung. Nah, bagaimana yang disebut hipertensi tadi? Penebalan otot, kemudian penurunan pompa, ya. Kegagalan jantung baik dalam posisi dia memompa ataupun sedang istirahat, ya. Ya, kalau dia gagal pompa pada saat dia kontraksi memompa, ya, itu mudah mengenalinya. Tapi yang pada saat dia istirahat, yang istilahnya disfungsi diastolik, ini agak sulit. Ini harus ada beberapa pemeriksaan, ya. Kemudian mata, retinopati, kerusakan saraf mata, ya. Nah, ini harus ada pemeriksaan rutin. Jadi pada saat seseorang mengidap hipertensi kemudian diputuskan untuk mengkonsumsi obat, ada pemeriksaan reguler, kontrol, kemudian ada data mengenai misalnya profil kolesterol darah, gula darah, fungsi ginjal, dan seterusnya. Dan ada tadi rekam jantung untuk memperlihatkan apakah sudah ada gambaran penebalan otot jantung, pembesaran dari bilik kiri, ya. Lalu mungkin ada ekokardiografi, ya. Nah, data-data ini sepanjang pengendaliannya baik, maka ada tetap dianjurkan untuk dilakukan evaluasi ulang pemeriksaan, misalnya per 6 bulan sekali atau bahkan mungkin lebih panjang per 1 tahun sekali. Jadi sekali lagi ya, kalau kita lakukan itu maka kita akan menurunkan risiko untuk kerusakan organ. Nah, kalau ginjal tidak melulu hanya memeriksa misalnya ureum, kreatinin, tidak. Kita harus ingat bahwa ada beberapa komponen yang hanya bisa terdeteksi kalau dilakukan pemeriksaan urin, air seni, ya. Misalnya mikroalbumin uri. Dulu orang bilang cukup protein uri saja. Protein uri yang berapa misalnya positif 2, positif 3, menjelaskan bahwa ada gangguan ginjal. Tapi sekarang orang sudah lebih lagi ya, lebih deep lagi. Mereka memeriksa mikroalbumin uri untuk menunjukkan sudah buat apa sih repot-repot meriksa. Tadi deteksi kerusakannya bisa lebih cepat, sehingga apa ya, tindakan untuk pencegahannya bisa lebih cepat lagi. Jadi pembuluh darah perifer juga begitu. Saya kira jadi prinsipnya ada beberapa pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bahkan bisa kita ulang untuk mengevaluasi progres penyakit ini. Tapi dengan syarat bahwa hipertensinya dikendalikan dengan pemberian obat dan seterusnya. Ya. Mungkin tadi kita udah nanya-nanya hipertensi secara umum nih dok. Nah sekarang sepengalaman dokter, seberapa sering dokter menangani kasus hipertensi ini dok? Hipertensi ini pengalaman pribadi saja ya. Saya tidak terlalu banyak sebetulnya. Tapi kalau saya lihat hipertensi ini bersaing dengan tuberkulosis paru ya. Ya, hampir setiap hari kita dapat kasus baru TB paru. Ini bukan arti yang melenceng dari itu, penyakit menular ya, yang kita sudah tahu tata cara, benar. Bahkan setiap hari ada pasien baru di tempat kita. Berapa banyak fasilitas kesehatan lain yang mendeteksi itu? Ya, tadi dikatakan hipertensi di Indonesia nomor 4 ya, di dunia nomor 5. Iya. Masih kalah. TB Indonesia ini nomor 2. Tapi ini artinya analogi ya. Nah, pasien-pasien dengan kontrol
rutin bulanan itu, kalau kita rata-ratakan di satu rumah sakit saja ya, pada seorang dokter internis itu, satu minggu itu kira-kira 80 sampai 100 yang kontrol. Kontrolnya. Jadi dalam satu bulan ini di poliklinik rawat jalan kira-kira antara 300 sampai 500 pada satu tempat, pada satu dokter. Kalau dianggap misalnya di rumah sakit itu ada 4 orang internis, ya, kita bisa kalikan saja pada satu rumah sakit itu dalam satu bulan yang kontrol kira-kira hampir 2.000 untuk hipertensi saja. Nah, kalikan jumlah rumah sakit di Sumatera Selatan ini ada 87 rumah sakit, termasuk rumah susun. Jadi kalau kita lihat kan angkanya besar ya, angkanya besar. Itu baru di rumah sakit, di pusat kesehatan masyarakat, di dokter praktek swasta, ya, di klinik dokter keluarga. Jadi bisa bayangkan dia sebetulnya sangat banyak, jumlahnya sangat banyak ya. Oleh karena itu tadi rutinitas, edukasi mengenai pentingnya kontrol itu yang harus kita stressing pada saat dia datang. Tidak melulu misalnya teruskan obat, harus ada wawancara atau tanya jawab mengenai diskusi mengenai apakah ada keluhan lain, apakah dengan obat ini ada keluhan yang sudah dikonsumsi, apakah dengan obat yang sudah dikonsumsi selama sekian lama ini tekanan darahnya sudah terkendali dengan baik. Jadi edukasi sangat penting. Nah sekarang apakah semua sudah melakukan edukasi? Jadi poin edukasi itu akan memberikan pengertian ya pada pasien dan keluarganya bahwa ada kepentingan yang tidak boleh diabaikan dalam proses pengobatan. Tidak melulu minum obat, tapi dia harus tahu mengenai bagaimana mengendalikan supaya tidak terjadi kondisi hipertensi yang berulang. Tadi ya, faktor risikonya. Apakah dia masih tetap merokok? Apakah dia melakukan olahraga? Kalau misalnya usianya sudah 70 tahun, olahraganya yang bagaimana? Jadi seorang dokter, ya, baik dokter umum atau spesialis, harus meluangkan waktunya, ya, memberikan edukasi tentang kepentingan pengobatan dan pencegahan pada seluruh penyakit, tidak hanya hipertensi. Ya. Nah, dari sekian banyak kasus hipertensi itu ada nggak nih dok yang paling dokter ingat atau yang paling berkesan buat dokter? Kesan. Jadi kalau dia murni hipertensi, ya, tapi jarang kalau sudah masuk rumah sakit yang murni, dia akan ada yang lain. Hipertensi yang datang itu akan ada dalam bentuk kenaikan tekanan darah yang sangat tinggi mendadak. Jadi ada kategori hipertensi yang sifatnya urgent, ada yang sifatnya emergency. Ya. Kalau dulu orang bilang ada hipertensi krisis, hipertensi maligna, tapi itu sebetulnya pada dasarnya urgensi, emergency. Yang urgensi ini ada kriterianya, misalnya dia harus diturunkan tekanan darahnya dalam waktu sampai 24 jam pertama. Kalau yang ini tadi antara 4 sampai 6 jam yang emergency ya. Pengendalian tekanan darah ini kalau di rumah sakit sebetulnya akan sangat tergantung kepada fasilitas. Ada yang mensyaratkan dari panduan itu, pedoman itu, penggunaan obat-obat intravena. Tentu ini ada konsekuensi. Kalau kita masukkan obat untuk mengontrol tekanan darah dalam waktu cepat, ya, melalui infus, maka konsekuensinya harus diamati secara terus-menerus. Karena ada kecenderungan nanti tekanan darah tiba-tiba turun di bawah target. Ya, gitu ya. Dan kesulitannya tidak semua punya fasilitas untuk
pemberian obat secara infusion pump atau itu ya. Kemudian itu agak merepotkan. Sehingga seringkali kita memodifikasi pemberian obat-obat oral, tapi tentu dengan pengawasan ketat ya. Dan itu sebetulnya yang tadi ya. Ternyata pemberian obat oral ini dengan mengingatkan keterbatasan baik dari jumlah perawat yang bertugas atau dokter bertugas, dengan kemampuan untuk mencapai target tadi, sebetulnya kalau kita lihat secara fisik ya itu cukup baik ya, sehingga tidak harus kita menggunakan itu, walaupun di panduan ya sekali lagi disarankan untuk menggunakan obat melalui infus ya. Tapi tadi kalau ini terjadi di fasilitas kesehatan pertama misalnya ya, bagaimana? Ini sebetulnya bahwa ternyata dengan deteksi yang awal, kemudian penanganan yang dimodifikasi, kita tetap bisa mengontrol tekanan darah itu dengan baik dari situ ya. Dan ingat bahwa jarang sekali kasus hipertensi itu murni ya. Biasanya dia ada penyakit yang lain ya. Diabetes mellitus, asma, bahkan penyakit jantung koroner, atau mungkin penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormonal yang lain, misalnya penyakit jantung tiroid dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Jadi sekali lagi sebetulnya target penurunan tekanan darah itu bisa dicapai tidak melulu dengan tadi yang di panduan, tapi juga bisa kita modifikasi. Sekali lagi menyesuaikan dengan fasilitas kita. Ya. Masyarakat di Indonesia ini kan beragam banget ya dokter. Nah, ada nggak tantangan yang sulit untuk dilakukan untuk pasien-pasien hipertensi ini dok? Ya, balik lagi tadi ya. Makanya di dalam penanganan itu ada kepentingan untuk memberikan berkomunikasi dengan baik, memberikan informasi dan edukasi ya. KIE itu harus ada selalu di dalam poin di mana kita berhadapan dengan pasiennya. Kalau enggak nanti kalau dia tidak mengerti penyakitnya, ya, dia akan bertanya. Kalau dia bertanya ke kita lagi, boleh, baik ya. Tapi kalau dia bertanya ke fasilitas kesehatan lain, maka dia akan terjadi pengulangan lagi dari awal. Jadi penanganannya akan lebih lambat. Jadi itu sangat penting bagi kita untuk memberikan informasi dan edukasi sekali lagi itu ya. Tantangannya di situ. Bahwa misalnya kenapa orang kemudian mangkir dari pengobatan? Ya tadi dia belum mengerti bahwa hipertensi ini bukan sesuatu yang sembuh. Dia cukup terkontrol ya. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita sebagai pelayan kesehatan untuk mengedukasi. Sekali lagi edukasi ya. Oke, nggak kerasa ya obrolan kita pagi hari ini. Tadi udah kita bahas banyak banget tentang hipertensi, mulai dari definisi, gejala, faktor risiko, komplikasi, bahkan kita juga udah meluruskan beberapa desas-desus yang beredar di masyarakat tentang hipertensi ini. Sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan dok untuk teman-teman expert di luar sana? Iya. Jadi kalau kita kembali lagi dari awal tadi ya, bagaimana mendiagnosis hipertensi ya, berapa tekanan darah yang tergolong, kemudian risiko ya. Di ujung itu apa sih sebetulnya yang harus kita tetap lakukan? Itu Kementerian Kesehatan tuh sudah membuat slide-slide mengenai edukasi ya. Ada yang dia bilang tuh jargonnya patuh ya. Jadi pertama sesudah orang kenal bahwa dia hipertensi, gimana dia bisa menghandle ya? Periksakan dirinya secara teratur, P-nya tuh teraturnya. Kemudian atasi penyebab hipertensinya dengan misalnya penggunaan obat-obat golongan tertentu yang direkomendasikan. Sekali lagi ya, yang direkomendasikan, bukan memilih sendiri. Ya. Lalu yang
nomor 3 itu tetap menghandle dietnya. Jadi tetap diet itu deh. Tadi dietnya yang mana? Ya, tadi kurangi lemak jenuh, ya, perbanyak sayur, serat dan seterusnya, ya. Konsumsi karbohidrat dan proteinnya seimbang, ya. Lalu upayakan aktivitas fisik yang teratur. Jadi ini udah ya, periksa, kemudian pengobatan, kemudian tata kelola dietnya, lalu upayakan aktivitas, ya. Dan yang lain apa? Hindari faktor risiko yang lain. Apa itu? Merokok, alkohol, makanan bergaram tinggi, berlemak tinggi dan seterusnya. Jadi yang kira itu sebetulnya kalau satu slide dari itu saja sudah bisa disampaikan dan dipahami, udah cukup tuh. Udah cukup, ya. Orang akan bisa tahu bahwa dia harus mengendalikan hipertensinya sepanjang hidupnya. Ya. Nah, jangan lupa diingat ya pesan-pesannya teman-teman expert. Mari kita lebih aware terhadap penyakit hipertensi ini. Terima kasih banyak dokter sebelumnya atas waktunya, ilmunya, serta kesempatan yang telah diberikan. Untuk teman-teman expert, terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa terus diingat pesan-pesannya dan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke dokter, boleh kita bilang tagline bareng-bareng ke kamera dokter? Jargonnya dong. Ya, jargonnya. Jargonnya, cegah, kenali, dan kendalikan hipertensi demi generasi sehat. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Cegah, kenali, dan kendalikan hipertensi demi generasi sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan teman expert.